Film ini dibentangi oleh bintang Korea Selatan, babang tampan gemoy endut kita. Siapa lagi kalau bukan Ma Dong-seok alias Maman Donli. Film baru ini menceritakan tentang perjuangan seorang paman yang ingin menyelamatkan keponakannya yang telah diculik oleh kelompok bandit. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Batman Hunter. Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel saya dengan cara menekan tombol loncengnya, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Cerita awal memperlihatkan seorang dokter yang bernama Yang Gisu sedang melakukan eksperimen untuk menghidupkan kembali mendiang anaknya. Objek uji coba pun dilakukan di kadal, tikus, kelinci, bahkan pada manusia. Lebih dari 100 tubuh manusia yang dijadikan kelinci percobaan untuk eksperimen tersebut. Bertahun-tahun eksperimen itu ia lakukan karena nafsu yang begitu tinggi, bahkan asisten pribadinya pun dibantai olehnya. Sesaat kemudian, datanglah petugas khusus pemerintah untuk menangkap dan menghentikan eksperimen itu karena dianggap perbuatannya sudah melanggar aturan dan tidak normal. Sebelum dia ditangkap, dia menyuntikkan terlebih dahulu serum hasil eksperimen itu ke dalam tubuhnya. Dia ingin membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini telah berhasil. Tiba-tiba, terjadilah guncangan gempa bumi yang cukup dahsyat yang menyebabkan bangunan dan gedung-gedung tinggi di kota Seoul hancur dan rata dengan tanah. Dampak dari gempa tersebut, kota Seoul menjadi kota mati, tanah menjadi tandus kering kerontongan, dan kota Seoul mengalami kekurangan air dan makanan. Masyarakat harus bertahan hidup dengan berbagai cara. Ada yang terpaksa menjadi kanibal berburu manusia lain, dan ada juga yang berburu binatang buas dan melata. Salah satu contoh terlihat pemuda bernama Jiwan sedang berburu binatang buas. Dari arah jauh nampak seekor buaya darat yang sedang melintas di depannya. Kemudian dia membidik dan memanah buaya itu dengan anak panahnya. Dia pun mendekati buaya itu. Dia mengira buaya itu sudah meninggal. Buaya itu berusaha menyerang kembali dirinya. Jiwan pun lari terbirit-birit dan berusaha menyelamatkan diri ke dalam mobil. Tiba-tiba datang dari arah belakang seseorang yang menarik buntut buaya itu. Dia bergulat dan berdansa dengan buaya tersebut. Kemudian dia menebas di bagian lehernya. Jagoan tampan kita, babang tampan gemoy yang aduhai, Ma Dong-seok, dengan nama perannya adalah Namsan. Di lain sisi, nampak seorang gadis cantik jelita yang sedang duduk manis dan manja di rumahnya. Dia bernama Han Suna. Suna tinggal bersama neneknya. Akibat kejadian gempa bumi itu, semua keluarganya meninggal dunia. Hanya dia dan neneknya yang masih bertahan hidup. Mereka tinggal di sebuah desa yang cukup ramah dan peduli dengan satu sama lain. Setiap saat, Suna harus menyulingkan air kotor supaya dapat diminum. Karena sejak gempa itu, mereka kekurangan air bersih. Di pasar raya terlihat Jiwan dan Namsan sedang menjual daging buaya hasil buruannya. Karena kondisi kekurangan makanan, maka sistem jual belinya adalah dengan cara barter. Bahkan ada seorang janda kaya raya yang ingin membeli buntut buaya dengan perhiasan. Namsan menolaknya karena perhiasan tidak bisa dimakan. Mereka ingin barter barang dengan barang, daging dengan daging. Tak lama kemudian, Suna dan neneknya menghampiri lapak Namsan. Mereka ingin membeli daging buaya tersebut. Sebelumnya, Suna ini adalah salah satu korban gempa bumi. Dia diselamatkan oleh Namsan saat itu. Maka sejak saat itu, Suna sudah menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang tak dikenal dengan mobil antik luar angkasa dan mengaku-ngaku sebagai anggota polisi, padahal mereka adalah polisi gadungan. Dengan dalih mereka sedang mencari seorang penjahat yang melarikan diri. Dan itu hanyalah trik dan modus mereka untuk menculik para warga untuk dijadikan alat barter dengan kelompok lainnya. Mereka pun mengambil beberapa warga di situ. Kemudian mereka ingin menangkap Suna juga. Dengan penuh nafsu dan antusias, dia melihat Suna yang masih muda dan menawan. Melihat hal itu, Jiwan pun tidak tinggal diam. Dia meronta dan melawan para bandit tersebut demi menyelamatkan pujaan hatinya. Di saat Jiwan terpojok dan dikeroyok, Namsan pun datang menolongnya. Dia menghajar dan mukul para bandit itu satu persatu sampai babak belur.
Ketika salah seorang dari bandit itu dipegang dan diinterogasi oleh Namsan, ternyata mereka adalah anak buahnya Tiger, musuh lamanya Namsan. Sebelum mereka dilepas, Namsan mengingatkan kepada mereka untuk tidak datang lagi ke kota mereka. Mereka pun kabur. Ketika mereka pulang dari jualan, mereka melihat ada sekelompok orang memakai jas rapi sedang berbicara dengan Suna dan neneknya. Namsan dan Jiwan pun curiga dan menghampiri mereka. Namsan pun menanyakan tujuan kedatangan mereka. Wanita itu menjawab, ia ingin menawarkan sekaligus mengajak Suna dan neneknya untuk bisa tinggal di apartemen yang mereka siapkan. Di sana sudah disiapkan fasilitas lengkap untuk penghuninya. Ada makanan sehat, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis. Dengan tujuan ingin melindungi dan menyelamatkan para lansia dan remaja demi masa depan. Padahal itu hanyalah alibi halus mereka untuk menculik para remaja. Dalam perjalanan, Suna berkenalan dengan remaja bernama Juye, dan ternyata mereka seumuran. Keluarga Juye adalah salah satu keluarga yang terpilih untuk tinggal di apartemen tersebut. Namun di tengah perjalanan, nenek Suna mengalami kelelahan. Lalu wanita itu meminta kepada tentara untuk mengantarkan nenek dan para lansianya ke klinik terdekat. Sementara Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen oleh tentara yang dipimpin oleh Sersan Kwok. Suna mulai curiga dengan gelagat dan gerak-gerik mereka. Bukannya dibawa ke klinik, ternyata nenek dibawa ke tepi jurang untuk dieksekusi. Namsan dan Jiwa melihat kejadian itu ketika mereka berburu. Tanpa berlama-lama, Namsan pun menghampirinya. Namsan pun menghabisi mereka secara brutal. Namsan pun kaget melihat dua orang bandit tadi hidup kembali dan menyerang kembali Namsan dan Jiwa. Jiwan kewalahan menghadapi bandit yang lain. Tanpa sengaja, bandit itu menginjak perangkap babi hutan. Bandit itu tergantung. Lalu dia dengan cepat memotong kakinya sendiri dan melepaskan diri dari jebakan itu. Kemudian melanjutkan bertarung kembali melawan Jiwan. Tiba-tiba datanglah wanita asing membantu Namsan dan Jiwan. Atas kerjasama mereka, Namsan pun berhasil memenggal kepala zombie itu satu persatu. Lalu pada pagi harinya, Namsan dan Jiwan menguburkan jasad neneknya Suna dan tidak lupa berdoa semoga neneknya Suna ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Setelah menguburkan jasad nenek, Namsan dan Jiwan menghampiri wanita asing tadi, tentara yang memiliki pangkat sersan, yaitu Sersan Lee. Lalu dia menceritakan bahwa bandit tadi adalah mantan anak buahnya di pasukan khusus pemerintah. Lee pun menceritakan kejadian itu di tahun sebelumnya, di mana dia bersama pasukannya mencari orang-orang yang selamat dari gempa itu untuk dievakuasi di tempat yang lebih aman. Lalu mereka melihat ada satu apartemen yang berdiri kokoh. Mereka pun memutuskan untuk memperbaiki tempat tersebut bersama rakyat yang lainnya. Pada suatu hari, datanglah seorang dokter yang kebetulan satu-satunya yang selamat dalam kejadian itu. Namanya Dr. Yang Gisu. Awalnya, keberadaannya sangat membantu sekali untuk rakyat. Namun tidak berselang lama, kedoknya pun mulai terbongkar. Banyak para orang tua yang melapor atas kehilangan anak-anaknya secara misterius. Dan ternyata mereka dijadikan kelinci percobaan untuk membuat serum zombie abadi untuk Dr. Yang Gisu. Dan ternyata Dr. Gendeng ini juga telah bekerja sama dengan Sersan Kwon dan pasukannya dan menjadikan mereka pasukan yang kebal dan tak terkalahkan. Lee pun tidak menerima atas kondisi ini. Dia pun brutal dan melarikan diri dari tempat tersebut. Beruntungnya saat ini dia bertemu dengan Namsan dan meminta bantuan untuk kasus ini. Namsan pun menyetujui permintaan Sersan Lee karena Namsan pun memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menyelamatkan Suna. Di lain tempat, Suna bersama keluarga lain telah sampai di apartemen dan disambut dengan meriah oleh warga apartemen sebelumnya. Dr. Yang Gisu keluar untuk menyambut kedatangan mereka dan memberikan salam hormat kepada warga yang baru datang. Padahal itu hanyalah akting hiperbolanya untuk menutupi perbuatan bejatnya selama ini. Dia bebas membuat aturan apa saja sesuai keinginan dan seleranya. Lalu dia menyuruh para tentara untuk mengantar warga baru untuk ke kamar masing-masing. Scene berpindah di lain tempat.
Namsan dan Jiwan sedang menyusun dan mengatur strategi bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam apartemen tersebut dengan mudah. Mereka pun ada ide untuk meminta bantuan kepada Tiger, musuh lamanya Namsan. Dia tahu cara masuk ke apartemen tersebut karena dia sering menyelundupkan remaja-remaja sebelumnya. Di lain tempat, ternyata Tiger dan pasukannya sedang mengadakan tarung ilegal di Spillane. Mereka mengajak gangster lainnya untuk taruhan. Tidak terima ketua geng sebelah menghinanya, Tiger pun tersinggung dan marah, dan terjadilah baku hantam antar kedua gangster tersebut. Tak berselang lama, Namsan dan kawan-kawan muncul pada saat genting itu. Lalu dia dengan santai menghentikan perkelahian itu. Melihat sosok Namsan di hadapannya, mengingatkan kembali kepada Tiger, di mana Tiger sebelumnya pernah dikalahkan dan dibikin malu oleh Namsan dalam debut pertandingan tinju profesional di kota Seoul. Lalu Tiger memprovokasi geng lain untuk mengeroyok Namsan CS. Mereka pun menyerang Namsan CS. Tanpa pikir lama, Namsan pun menyambut dengan senang hati penyerangan mereka, karena dia yakin bisa mengalahkan kodok-kodok busuk itu dengan mudah. Hanya beberapa menit saja, para kodok-kodok itu keok juga. Lalu Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen legend itu. Tapi karena mereka tidak jujur, satu persatu mereka dapat bogeman mentah tangan besar Babang Don Lee. Sisa si Tiger yang belum ditanyakan, suka nggak suka dia harus menjawab dengan jujur. Kalau tidak, siap-siap wajahnya menerima palu gada dari Babang tampan Namsan. Lalu Tiger pun bercerita bahwa selama ini dia sering melakukan transaksi menukarkan air bersih dengan para remaja yang diculiknya selama ini. Mendengar hal itu, Jiwan dan Sersan Lee pun sangat marah dan geram terhadapnya. Di tempat lain, Kwon sedang memakan hidup-hidup anak tikus, di mana tikus itu sebelumnya telah disuntikan serum zombie, sehingga membuat tubuh Sersan Kwon semakin kuat. Siswa kembali masuk ke dalam ruangan kelas untuk belajar. Nampaknya Juye sangat bersemangat sekali untuk belajar. Sementara Suna semakin merasa curiga dengan kondisi siswa yang dilihatnya. Pelajaran pun dimulai, namun Suna lebih memilih untuk melukis wajah neneknya. Tiba-tiba ibu guru menegurnya supaya dia lebih fokus dengan pelajaran di depan. Pada saat jam istirahat, Gisu membagikan minuman kepada murid-murid. Semua murid-murid meminumnya, kecuali Suna. Kemudian dia memprotes kepada Gisu, mengapa sampai saat ini neneknya belum ada kabarnya. Lalu ibu guru dan Gisu berusaha menenangkannya, dan Gisu berjanji akan membawa neneknya secepatnya, dengan syarat Suna harus segera minum dulu air yang diberikan Gisu tadi. Gisu didatangi oleh Sersan Kwon di ruangannya untuk menanyakan tentang kedua anak buahnya yang ditugaskan untuk membunuh nenek Suna sebelumnya. Sementara dia tidak tahu bahwa sebelumnya Namsan telah menghabisi anak buahnya. Suna diam-diam menyelinap keluar dalam kamarnya untuk kabur karena merasa ada yang ganjil di apartemen ini. Tiba-tiba di lantai dasar terjadi keributan. Orang tua Juye memprotes kepada penjaga tentang aturan yang begitu ketat untuk bertemu dengan anak mereka. Lalu Gisu pun menghampirinya, kemudian mengajak mereka untuk bertemu langsung dengan anaknya di ruang laboratoriumnya. Sementara di lain tempat, Suna masuk ke dalam ruangan kerja Gisu, membuka dan membaca semua buku tentang eksperimen Gisu selama ini. Korbannya lebih dari 100 orang yang telah dijadikan objek percobaan oleh Gisu selama ini. Gisu mencoba menggabungkan gen manusia dengan gen binatang reptil untuk menciptakan manusia abadi. Namun setiap orang yang disuntikan serum oleh Gisu, semua berubah menjadi zombie. Tidak berselang lama, Gisu dan orang tua Juye masuk ke ruangan laboratorium, sehingga Suna pun cepat-cepat untuk bersembunyi dalam ruangan tersebut. Dari persembunyian itu, Suna melihat kedua orang tua Juye begitu khawatir akan keselamatan anaknya. Tiba-tiba Gisu memperlihatkan jasa anaknya yang membuat orang kaget dan takut. Ternyata anak Gisu masih hidup dengan kondisi setengah badan. Mereka pun berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba
tubuh Juye mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan muntah dari mulutnya. Juye pun tewas. Melihat hal itu, Gishu marah besar karena eksperimennya gagal. Lalu dengan brutal dia menghabisi orang tua Juye. Setelah itu, dia membuka tirai. Dia menemukan Suna yang sembunyi di balik tirai itu. Lalu Suna dijadikan bahan percobaan. Sembari melakukan operasi, Gishu memberitahu kebenarannya bahwa ternyata neneknya sudah tewas. Di waktu yang sama, terlihat Namsan CS bersama Tiger sudah berada di depan gerbang apartemen. Mereka pun diperiksa oleh penjaga. Lalu Tiger beralasan bahwa dia ingin mengantarkan anak-anak untuk Gishu. Penjaga pun tidak percaya dengan alasan Tiger karena mereka membawa di hari yang salah. Mereka ketahuan. Namsan pun menancap gas lalu menerobos pintu gerbang dengan truknya. Lalu mereka pun berhasil masuk ke dalam. Mereka berempat beraksi. Langsung mereka adu mekanik dengan para tentara zombie. Lee sedang berusaha mencari anak buahnya yang sebelumnya ditahan oleh Sersan Kwon. Sersan Kwon. Ternyata semua anak buahnya telah berubah menjadi zombie. Mereka pun masuk dan memeriksa ruangan lain. Tiba-tiba mereka dikepung lagi pasukan zombie lainnya. Namsan meminta kepada Jiwan dan Lee untuk mencari dan menemukan Suna di ruangan lain. Namsan pun beraksi kembali. Hanya dalam hitungan menit, puluhan zombie dihabisinya. Lalu Lee naik ke lantai atas dan bertemu dengan Kwon. Kekuatan Kwon semakin perkasa karena Gishu telah menyuntikkan serum terbarunya. Kemudian Kwon mengajak Lee untuk bergabung dengan pihak Gishu, namun Lee menolaknya. Tiba-tiba Lee menusuk mata Kwon dan merobek wajahnya di sebelah kanan. Hal itu membuat Kwon semakin kuat dan terus menyerang Lee. Lee pun terpojok dan tumbang seketika. Di lain tempat, Jiwan berusaha masuk ke dalam ruangan dan menemukan anak-anak sekolah dengan pandangan yang kosong. Lalu Jiwan menyandera ibu guru dan memaksa ibu untuk menunjukkan tempat Suna disembunyikan. Namun Jiwan dihadang oleh Sersan Kwon. Beruntungnya Namsan hadir tepat waktu. Lalu Namsan menyuruh Jiwan untuk segera menemukan Suna. Sementara Namsan akan adu mekanik dengan Sersan Kwon. Kwon membanting kepala Namsan di dinding beton. Namsan membantingnya dan dengan brutalnya Namsan melempar Kwon ke arah jendela kaca. Lalu Namsan memotong kepala Kwon. Namsan pun datang dan menghabisi anak buah Gishu. Gishu memilih kabur dan meninggalkan anak buahnya. Kemudian dia melempar granat ke dalam ruangan itu. Ruangan tersebut meledak. Beruntungnya Jiwan berhasil menyelamatkan Suna dari ledakan tersebut. Mereka pun selamat. Di saat Gishu ingin kabur, para warga mengepung dan menghajarnya sampai babak belur. Tiba-tiba wajah Gishu bersisik kayak ular, membuat warga ketakutan. Dia pun bangkit dan menembaki para warga dengan brutal. Gara-gara kekonyolannya, tanpa sengaja dia menembaki anaknya sendiri. Anaknya pun tewas. Tiba-tiba Suna datang dan menceramahinya bahwa ambisinya selama ini telah banyak merugikan orang lain. Lalu dia menodongkan senjata ke arah Suna. Dengan sigap, Namsan melumpuhkannya. Dia pun tewas. Tak berselang lama, hujan pun datang setelah mengalami kemarau panjang yang cukup lama. Akhirnya, film pun selesai.